bersama saya Kina Naulia. Kita kembali dalam program TBF Tribun Business Forum. Nah, di edisi kali ini di program spesial tentunya yang selalu menyapa Tribuners di Kamis Manis, tentu saja kita sudah mengundang salah seorang dari Kala Group yang juga merupakan Sales and Marketing General Manager PT Kala Inti Karsa. Nah, beliau juga merupakan perempuan cantik, berwawasan luas dan pastinya sudah handal ya dalam dalam istilah bisnis lah kalau kita bilangnya. Karena hari ini tema spesial yang akan kita bahas mengenai perkembangan bisnis mall selama Ramadan. Nah, baik Tribuners, seperti yang kita ketahui bahwa bisnis di era sekarang ini memang menjadi salah satu tempat yang sering dikunjungi oleh banyak masyarakat. Tentu saja beberapa mall yang ada di Kota Makassar. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa pandemik 2 tahun kemarin juga menjadi pukulan untuk beberapa sektor, termasuk dalam sektor perekonomian. Tentu saja di bulan suci Ramadan ini tingkat vaksinasi yang semakin meningkat dan pandemik juga yang mungkin semakin berkurang, ini juga meningkatkan kapasitas dan semangat para bisnis entrepreneurship, bahkan mungkin di perusahaan bisnis untuk terus menggencot bahkan mendorong usaha-usaha bisnisnya seperti itu. Mungkin langsung saja saya mau menyapa, sudah bersama kami di studio Tribun Timur. Ini ada Ibu Rasmila Sariswaib selaku Sales and Marketing General Manager PT Kala Inti Karsa. Halo, assalamualaikum, selamat sore Ibu. Waalaikumsalam Mbak Kina. Waduh, Masya Allah, hari ini kita janjian ya Bu. Iya. Padahal kita ini nggak ada briefing loh. Iya betul. Ini senada sekali kita hari betul, ini. Betul, senada, biru-biru. Jangan sampai warna favorit kita juga ini sama ya Bu. Baik Ibu Mila, ini akrabnya disapa siapa sih, Bu Mila ya? Iya, Mila. Oke, Bu Mila. Nah, Bu Mila, gimana kabarnya di di bulan suci Ramadan kali ini? Alhamdulillah, sehat-sehat Mbak Kina. Di 12 iya. Ramadan ya kita sudah Betul. memasuki. Sehat, bagaimana untuk aktivitas dan puasanya, lancar Bu? Alhamdulillah lancar semuanya. Alhamdulillah. Nah, kalau ini sebelum ke studio tadi habis dari mana aja nih? Dari kantor, jadi aktivitas bekerja kan sudah mulai normal ya. Meskipun memang ada pengurangan waktu kerja selama bulan Ramadan dari kantor, tetapi aktivitas ya tetap berjalan normal. Sekarang sudah senang rasanya karena melihat bahwa kondisi pandemi ini sudah mulai membaik, jadi aktivitas kita juga sudah mulai kembali hampir normal. Sedikit lagi ya, kalau beberapa tahun kemarin kita dengan momentum istilah new normal, hari ini kita sudah mendekati normal. Betul sekali. Oke, ini yang seru nih Bu Mila hari ini, karena kita akan membahas mengenai perkembangan bisnis mall khususnya di bulan suci Ramadan. Tapi mungkin banyak teman-teman di luar sana atau mungkin Tribuners yang mungkin mau dijelaskan dulu sedikit sebenarnya kalau untuk PT Kala Inti Karsa itu sendiri seperti apa. Karena kalau kita tahu Kala Group ini memang terbagi cukup banyak juga ya, sangat kompleks juga. Betul. Mungkin boleh dikenalkan terlebih dahulu Bu Mila? Iya. Jadi Tribuners dan juga Mbak Kinan, PT Kala Inti Karsa ini adalah salah satu anak perusahaan dari Kala Group yang khusus bergerak dalam bidang properti komersial, khususnya dalam mengembangkan dan mengelola mall dan office building. Oke. Iya. Nah, kalau mengelola office dan juga mall building. Nah, untuk di Makassar sendiri sekarang Bu Mila ada berapa banyak nih properti yang dipegang? Iya. Kita ada Mall Ratu Indah yang usianya sudah lebih dari 20 tahun. Dan juga ada Nipah Park yang kemarin baru saja berulang tahun yang keempat. Kemudian ada Wisma Kala yang usianya sudah sekitar 12 tahun beroperasional. Dan ada juga Nipah Office di kawasan Nipah. Baik, ada sekitar 4 yang tadi Bu Mila sebutkan. Betul. Nah, kalau kita lihat-lihat memang Mall Mar ini kan cukup tua juga untuk usianya ya Bu, tapi tidak menurunkan animo masyarakat untuk menjadikan Mall Mar ini sebagai salah satu tempat yang dikunjungi atau mungkin tempat favorit juga. Nah, untuk Mall Nipah ini tersendiri kalau kita lihat memang termasuk baru Bu. Kalau untuk Bu Mila sendiri memang melihat tren mall di Kota Makassar itu seperti apa sih?
senang sekali sebenarnya melihat kondisi bahwa sejak Mari pertama kali beroperasional di tahun 2000 lalu, kemudian menyusul ada beberapa mal-mal lain yang kemudian muncul di Makassar, dan terakhir kita ada Nipa. Ya. Kita lihat perkembangannya bahwa memang bisnis mal sangat menjanjikan ya, sangat menjanjikan, dan memang menjadi salah satu sarana rekreasi buat keluarga di akhir pekan. Apabila mereka mungkin tidak berkunjung ke tempat-tempat wisata yang ada di luar kota, maka mall kemudian menjadi destinasi pilihan mereka untuk menghabiskan waktu akhir pekan bersama keluarga. Jadi mall ini sekarang sudah seperti kebutuhan ya, rasanya kok ada yang kurang kalau dalam satu minggu tidak berkunjung ke mall. Yeah. Baik, nah kalau kita lihat memang antusias dan animo masyarakat Kota Makassar dalam menyambut, saya mau ke Nipah Mall dulu nih mungkin ya Bu Mila ya. Ini menjadi salah satu mall yang memang kalau kita lihat arsitekturnya ini menjadi salah satu mall yang berbeda. Iya. Ini seperti apa nih, mungkin awal mulanya bisa diceritakan sedikit? Iya, jadi diferensiasi Nipah sebagai shopping park itu memang sangat berbeda dengan mall pendahulunya, yaitu Mall Ratu Indah, dan juga mungkin dari beberapa mall yang saat ini ada di Makassar. Iya. Jadi Nipah ini memang dibuat menjadi kawasan hijau pertama sebenarnya di Makassar, ya. Yang di dalamnya ada shopping mall, sarana untuk berbelanja, tetapi juga menjadi ruang bersama, ruang komunal untuk melakukan aktivitas-aktivitas baik di dalam maupun terlebih di luar ruang. Seperti itu. Terbukti dengan begitu banyaknya komunitas-komunitas olahraga dan komunitas lainnya yang memanfaatkan waktunya untuk melakukan aktivitasnya di Nipah. Iya. Bahkan memanfaatkan Nipah sebagai tempat pilihannya ya, iya, betul. Untuk melaksanakan olahraga seperti yang Bu Mila sampaikan. Nah, betul ini yang sekali. Unik Bu Mila antara Mall Ratu Indah maupun juga Nipah di bawah naungan Kala Group ini sendiri. Kalau Bu Mila sendiri melihat memang ya dari perkembangan bisnis mall yang ada di Kota Makassar ini sekarang seperti apa sih Bu? Kalau sejak masa pandemi memang mall mengalami sedikit apa ya, kalau kita bisa bilang penurunan dari jumlah pengunjung ya di masa pandemi itu terpengaruh oleh adanya aturan untuk melakukan penutupan sementara. Betul. Jadi itu kita alami masa-masa sulit itu di 2020 hingga 2021 kemarin masih ada penutupan mall untuk sementara waktu, dan juga pembatasan jam operasional ya karena adanya aturan-aturan dari PPKM. Tetapi sebenarnya secara bisnis ini tetap harapannya tetap sangat besar, baik dari pelaku-pelaku bisnis yang memang melakukan bisnisnya di mall, maupun sebenarnya animo dari masyarakat untuk tetap berkunjung ke mall di masa pandemi. Jadi mall sendiri menyikapi dengan menyiapkan aturan-aturan yang berupa konsekuensi selama masa pandemi untuk menerapkan apa namanya protokol kesehatan ya secara disiplin ya. Dan kondisi ini pada akhirnya memang bisa diadaptasi oleh pengunjung. Awal-awalnya mungkin rasanya agak kagok ya ke mall, harus cuci tangan dulu, harus harus selalu menggunakan masker, harus menjaga jarak. Biasanya kalau menghabiskan waktu di restoran boleh rame-rame, kalau ini harus ada jaraknya. Malah pisah meja kali ya Bu. Betul. Tapi lama-kelamaan ini sudah menjadi kebiasaan ya, dan itu sudah dapat diadaptasi oleh masyarakat. Dan dari sana kita lihat bahwa pada saat mall mengalami penutupan dan kemudian boleh diizinkan untuk beroperasional kembali, ternyata animo masyarakat untuk datang itu tetap baik. Terbukti dari recovery pengunjung yang semula memang sangat drop,
akibat awal pandemi, kemudian berangsur-angsur membaik menuju ke kondisi yang sekarang ini. Iya. Baik, ini sangat menarik sekali juga Bu Mila. Berarti kalau kita mau bahas traffic ataupun juga data, waktu yang membedakan ketika pandemi dan sekarang sebelum kita masuk di fase Ramadan, itu untuk traffic pengunjung itu seperti apa Bu? Iya, jadi awalnya dulu waktu sebelum pandemi mall kan boleh dibilang menjadi ruang untuk pelaksanaan berbagai macam event, exhibition, kemudian juga untuk launching produk, kemudian dilengkapi dengan tenan-tenan yang dapat beroperasional secara normal. Begitu pandemi ini datang, kan ada pembatasan-pembatasan yang dilakukan karena harus menjaga jarak, harus tidak boleh ada kerumunan. Kemudian event exhibition ditunda dulu untuk dilaksanakan, launching produk pun menjadi tidak terlaksana untuk sementara waktu. Kemudian juga tenan-tenan pengunjung juga sangat drastis menurun. Kemudian tenan-tenan ada beberapa yang untuk sementara waktu tidak melakukan ekspansi. Tetapi alhamdulillah begitu kondisi pandemi ini pelan-pelan mulai terkendali dan mulai membaik, maka seiring dengan itu sudah ada beberapa pengecualian untuk pelaksanaan event-event, untuk pelaksanaan exhibition, launching produk, dan juga tenan-tenan yang semula belum melakukan ekspansi, malahan di masa pandemi tetap melakukan ekspansi. Jadi itu sangat menyenangkan sekali buat kita ya, karena kita melihat bahwa optimismenya ternyata sangat besar ya, dan antusiasme dari pengunjung juga sangat besar gitu. Terbukti beberapa tenan-tenan besar kita justru buka di masa pandemi, dan tetap saling support lah antara kita sebagai pengelola mall dan juga tenan-tenan sebagai pelaku bisnisnya di sana. Karena kalau kita juga melihat memang masa pandemi kemarin memang cukup menyedihkan dan mungkin sangat bikin galau sedih sekali dan galau sekali. Galau sekali karena bukan hanya menghantam perekonomian, tapi juga mungkin orang-orang yang menjadikan mall sebagai destinasi wisata, selain daripada tempat-tempat wisata yang ada di Kota Makassar, itu mungkin harus putar haluan lagi, mungkin harus kembali ke rumah. Pokoknya ada banyak sekali. Nah, ini juga yang mau Kinan bahas Bu, mengenai mungkin operasional selama pandemi kemarin itu seperti apa di pandemi kemarin dan setelah pandemi? Iya, jadi di masa pandemi selain kita harus mengalami yang namanya penutupan, juga terjadi pembatasan jam operasional. Jadi jam operasional ini sangat menyesuaikan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah kita ya. Jadi ada yang zamannya itu harus tutup jam 8 malam, kemudian ada lagi yang harus tutup jam 9 malam. Kalau dulu kan di waktu normal jam 10 pagi sudah opening, kemudian tutupnya jam 10 malam ya. Kalau kemarin ya sempat ada yang bukanya lebih siang sedikit, jam 11, kemudian tutupnya ternyata harus lebih cepat gitu. Itu membuat ya orang-orang harus beradaptasi, yang biasanya ke mall mau sekalian pulang kerja, mencari mungkin 1-2 produk yang dibutuhkan, kemudian pengen belanja, kemudian pengen makan malam, ternyata harus ada yang di skip ini. Betul. Karena harus membatasi lama waktu yang digunakan untuk berada di dalam mall gitu. Jadi ya memang butuh adaptasi yang luar biasa begitu. Nggak langsung juga dalam momen kemarin itu bisa langsung beradaptasi ya Bu ya. Iya, cukup lama baru bisa recovery. Tapi mungkin kalau kita lihat sekarang persentase recovery memang sudah sangat membaik, apalagi di Mall Nipa ya Bu, sudah mulai aksesnya juga sudah semakin mudah oleh masyarakat Kota Makassar. Nah ini mungkin kalau untuk kita membahas tadi operasional, nah ini yang selalu jadi pertanyaan juga, ketika kita ke mall adalah tempat ibadah Bu. Nah ini kalau Kinan lihat beberapa kali memang Mall Nipa tidak menyediakan untuk alat sholat. Banyak juga yang bertanya mungkin nih Bu, kenapa gitu. Ini mungkin boleh langsung dijawab juga. Iya, jadi sebenarnya itu salah satu upaya kita untuk membantu pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19 ini. Jadi kita sama-sama ketahui bahwa penggunaan barang secara bersama itu dapat mempengaruhi kondisi penyebaran secara lebih cepat. Jadi memang
begitu kondisi pandemi ini kita lihat harus kita tindak lanjuti, maka pembatasan-pembatasan kemudian dilakukan. Salah satunya adalah tidak menyediakan mukena untuk sementara waktu ya, alat sholat lainnya di masjid-masjid yang ada di mall kita, baik di Nipah maupun di Mall Ratu Indah. Mall Ratu Indah. Iya, saya rasa sih begitu kondisi sudah cukup membaik. Iya, cukup membaik. Tentu kita dengan senang hati dapat melayani kembali secara maksimal ya. Oke. Baik. Nah, untuk ini kita membahas di bulan Ramadan lagi nih, Bu. Iya. Tadi kita membahas di pandemik dan masa setelah pandemik itu ada, kalau Kinan dengar dari Bu Mila sendiri, ada masa-masa recovery. Nah, kalau kita lihat sekarang Mall Ratu Indah dan Mall Nipah memang sudah cukup banyak dikunjungi juga oleh masyarakat. Bahkan kalau kita lihat kondisinya sekalipun masih check up tangan nih Bu, Peduli Lindungi ya, kalau masuk ini masih tetap jadi pilihan untuk warga Makassar juga untuk memilih destinasinya di Mall Nipah maupun juga di Mall Ratu Indah. Nah, mungkin selanjutnya untuk di masa Ramadan persiapannya Bu dalam perkembangan bisnis mall khususnya di Kars ini sendiri bagaimana? Apalagi kan ini ada 2 mall yang cukup besar di Kota Makassar yang cukup banyak pengunjungnya. Itu seperti apa? Ya, tentu penerapan protokol kesehatan itu harus tetap kita lakukan dengan baik ya, dengan disiplin. Kemudian juga memang dari ketentuan pemerintah tetap ada pembatasan dari jumlah pengunjung. Tetapi mall sendiri dari kita selaku pengelola itu sudah menyiapkan berbagai macam penawaran-penawaran menarik sebenarnya dan program-program menarik selama Ramadan ini untuk pengunjung kita. Gitu. Jadi baik di Nipah maupun di Mall Ratu Indah ada banyak sekali beragam pilihan-pilihan diskon tentunya, kemudian juga program-program sampai seperti bagi-bagi THR. Wow, Kinan mau deh datang kalau gitu. Piknik Ramadan, Sunset Jazz, itu banyak sekali dan antusiasme pengunjung kita sangat baik terhadap program-program yang kita tawarkan itu. Itu. Baik Bu, sebelum kita mungkin ke segmen berikutnya ini pertanyaan sebelum ke segmen selanjutnya untuk Bu Mila sendiri dalam ada beberapa program yang tadi Anda sebutkan. Nah, sampai saat ini untuk Mall Nipah maupun Mall Ratu Indah dalam merealisasikan program-program tersebut itu sejauh mana sampai sekarang di bulan suci Ramadan? Sejak 1 Ramadan di area Nipah maupun Mall Ratu Indah kita sudah siapkan pameran Ramadan ya. Jadi pameran fashion, kemudian ada juga bazar kuliner di area depan Mall Ratu Indah dan juga di Nipah. Jadi keseluruhan area sebenarnya dipenuhi oleh pameran-pameran baik untuk fashion maupun kuliner tersebut. Juga di tenan-tenan kita sudah menyiapkan beragam paket-paket khusus, diskon-diskon yang sangat menarik, penawaran-penawaran khusus untuk pengunjung-pengunjung yang datang ke Nipah maupun Mari. Kemudian dari kita sendiri ya memang melakukan program-program khusus seperti yang saya sebutkan tadi gitu. Jadi ada main kuis di sosial media yang clue-nya sebenarnya bisa didapatkan kalau berkunjung ke Nipah. Jadi kemudian mendatangkan pengunjung juga ya. Betul, ngabuburit bareng di Mall Ratu Indah, sampai ada yang main e-sport, kemudian PUBG, kemudian ada juga kegiatan anak yang mereka coba untuk bikin kegiatan yang kreatif. Playmate ya, membuat kartu lebaran, membuat lentera Ramadan gitu. Jadi kemudian ada kegiatan yang menarik tuh di Nipah, di rooftopnya ada piknik Ramadan. Jadi justru pengunjung itu menikmati sajian buka puasanya sambil lesehan. Waduh, gitu. Sambil piknik ya Bu? Iya, sambil piknik. Jadi menarik sekali memang dan juga ada hiburan-hiburan yang kita siapkan, Sunset Jazz di waktu-waktu tertentu agar pengunjung pada saat berkunjung ke tempat kita itu memang
bisa merasakan sesuatu yang berbeda dibanding kalau mereka ke tempat lain. Iya, Belum berarti lagi tenan-tenan kan, tenan-tenan juga di Nipah kita ada hal baru sebenarnya di time zone Nipah kita sekarang ini ada bowling juga. Jadi sambil menunggu waktu buka puasa boleh dulu coba-coba bowlingnya. Jadi main bowling dulu sambil menunggu saat berbuka puasa. Jadi salah satu trik marketing juga ya sebenarnya. Betul. Bu ya. Nah ini yang seru karena di segmen kedua nanti Bu Mila kita akan bahas sebenarnya yang membuat Nipah maupun juga Mari sampai saat ini bertahan, strategi marketing apa sih yang dibawa naungan Bu Mila ini terus dinaungkan sampai mungkin sampai saat ini kedua mall terbesar di Makassar ini bertahan dan menjadi pilihan untuk masyarakat. Baik Bu Mila, kita akan melanjutkan seusai jeda berikut Tribuners, jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali dalam program TBF seusai jeda berikut.
Ya, baik Tribuners, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program TBF, Tribun Business Forum, dan tentu saja kembali lagi bersama saya Kinan Aulia. Nah, senang sekali rasanya di segmen kedua ini tentu saja masih bersama Ibu Mila. Waduh, Ibu yang cantik ini tentu saja kita akan melanjutkan obrolan kita. Kita akan membahas masih dengan tema yang sama, yakni perkembangan mall, bisnis mall di bulan suci Ramadan. Tadi kita sudah mendengarkan beliau juga menjelaskan ada berbagai macam promo tenan yang juga disiapkan khusus promo di bulan suci Ramadan. Ini nih yang mungkin para Tribuners bahkan Kinan sendiri ya bisa menjadi salah satu informasi untuk kita mungkin bagi pemula ataupun juga pelaku usaha UMKM yang bisa mengambil contoh atau role model dari perusahaan di bawah naungan Kala Group. Nah, salah satunya ini mungkin Nipah maupun juga Mall Ratu Indah. Sampai saat ini Bu Mila, mungkin kalau kita bahas Kala Group ini sudah tidak asing lagi mungkin ya. Kalau kita lihat beberapa properti yang dimiliki di Kota Makassar, bahkan kemajuan bisnis mall seperti Mall Ratu Indah dan Mall Nipah. Sebenarnya strategi marketing apa sih yang dibangun yang sampai saat ini membuat mereka berdua nih bisnis mall kedua ini bertahan bahkan masih diminati oleh masyarakat? Dijadikan favorit malah ya Bu ya, Mall Nipah itu. Iya. Gimana Bu itu? Ya, jadi memang karena namanya bisnis mall ya, berhubungan dengan begitu banyak orang, betul, baik dari rekan-rekan bisnis kita, para tenan yang menyewa tempat di mall kita, dan terlebih lagi pengunjung yang setia sekali untuk selalu berkunjung ke tempat kita ya. Jadi memang faktor kenyamanan dan juga pelayanan yang prima itu menjadi kunci bagi tim kami untuk terus-menerus menjaga hubungan ini dengan sangat baik. Jadi kita pahami bahwa dalam bisnis seperti ini hubungan satu sama lain, komunikasi yang terjalin dengan baik, dan juga perhatian-perhatian yang kita berikan kepada baik tenan kita maupun pengunjung kita, itu tentu akan menjadi kunci kenyamanan mereka untuk tetap berada di tempat kita, untuk tetap saling mendukung, baik di saat kemarin yang kita masih mengalami pandemi di tahap awal ya, sampai alhamdulillah saat ini masih terus saling mendukung untuk bekerja sama. Terlebih lagi ke pengunjung karena tentu pengunjung menginginkan untuk datang menghabiskan waktu dengan kondisi mereka merasa aman, nyaman, dan pelayanan yang mereka terima juga sangat baik ya. Jadi memang kita selalu berusaha untuk melayaninya dengan sepenuh hati. Baik Bu Mila, memang kalau kita lihat dalam perkembangan usaha ataupun bisnis usaha yang paling penting itu adalah pelayanan terhadap customer kita ataupun juga pengunjung kita, sehingga mereka dalam keadaan apapun tuh masih tetap setia memakai mungkin jasa kita atau mengunjungi tempat kita. Ini mungkin yang sekali dipegang erat ya oleh teman-teman di Kala Group, khususnya mungkin Mall Ratu Indah dan juga Nipah. Nah, ini yang penting juga menurut Bu Mila ya, apalagi memang sebagai manajer sales dan marketing ini, Bu, selama mungkin Anda memegang bisnis mall ya, di perbisnisan mall, sebenarnya yang Anda lihat pasaran untuk bisnis mall itu, persaingan pasarnya itu lebih kemana sih Bu? Persaingan pasar, kalau melihat mall di Makassar, kita kan ada beberapa mall ya, ada mungkin tapi tidak sampai 10 mall saya rasa di khusus Makassar ya. Iya. Sebenarnya setiap mall memiliki keunikan tersendiri, di mana juga tentu dari keunikan tersebut akan mendatangkan segmentasi yang sesuai dengan keunikan yang ditonjolkan oleh masing-masing mallnya. Sesungguhnya kan mungkin dari sisi pengunjung tentu memiliki kebebasan yang luar biasa mau berkunjung ke mall yang mana. Ya betul, ada kebebasan ya. Ada kebebasan untuk menentukan kan ya. Mungkin yang pengen mengakses lebih dekat dari rumahnya, atau mungkin yang paling banyak aktivitasnya sesuai di mall tersebut dia berkunjung, atau juga mungkin sebagai meeting point karena dekat dari mana-mana, atau mungkin justru karena kelebihan-kelebihan yang dimiliki dari sisi kelengkapan tenan, kemudian
juga varian-varian produk yang tersedia, dan tentu saja kembali lagi ke nilai-nilai bahwa merasa dilayani dengan baik. Itu yang akan membuat orang akan selalu datang. Kalau untuk kalau mau bicara bahwa ini persaingan, sebenarnya ini persaingan yang sangat sehat. Ya, karena menarik untuk melihat bahwa satu brand datang dari Jakarta atau datang dari kota lainnya kemudian melakukan ekspansi ke Makassar. Mereka tidak hanya buka di satu mall saja, mereka tentu buka di beberapa lokasi sekaligus gitu. Nah, apa yang membedakan outlet yang brand A ada di mall kita ataupun ada di mall lain? Tentu itu akan kembali lagi ke preferensi dari si pengunjung tadi. Apa yang mereka pertimbangkan sampai memilih mall tersebut untuk berkunjung ke situ. Itulah sebenarnya masing-masing mall berupaya untuk membuat kondisi-kondisi yang unik, berbeda, dan tidak terlupakan sebenarnya untuk menjadi pengalaman belanja yang menyenangkan untuk masing-masing customer yang mereka tuju. Baik. Seperti itu. Tapi kalau kita lihat pasti ada brand experience juga ya setiap customer ya Bu Mila, yang mungkin menjadikan mungkin kenapa dia selalu memilih Mall Nipa sebagai tempat exhibitionnya ataupun juga Mari sebagai tempat nongki-nongkinya. Oke. Kalau bahasa anak sekarang kan Bu, kalau kita lihat anak muda milenial tuh lebih seneng nongki ya. Oh iya. Oke. Ini yang seru juga Bu. Mungkin Kinan mau membahas juga mengenai target Anda. Otomatis bulan suci Ramadan ini apalagi berkurangnya data-data COVID ya, yang semakin tingginya juga data vaksinasi yang membantu para pelaku usaha, bahkan di dunia perbisnisan tentunya. Untuk Bu Mila sendiri sebagai manajer sales and marketing, bagaimana sih memanfaatkan atau apa sih target yang paling dikejar di bulan suci Ramadan ini? Ini kita sudah berada di tengah ya Bu, sudah pertengahan ini. Sudah pertengahan, tidak terasa juga. Gimana Bu Mila? Jadi tentu kita menargetkan bukan hanya dari sisi angka-angka yang harus kita capai ya, betul. Tapi terlebih lagi ke nilai-nilai yang sebenarnya ingin kita raih dari program apa yang kita lakukan selama ini gitu. Jadi menciptakan engagement sebenarnya antara kita sendiri dengan pengunjung-pengunjung kita gitu. Jadi kalau mereka sudah merasa bahwa saya kok rasanya nyaman ya kalau ke Nipa, rasanya apa yang saya butuhkan semua ada di sana, kemudian suasananya sangat mendukung, pelayanannya sangat ramah, dan juga relatif saya pengen meluangkan waktu lebih banyak untuk berada di sana. Itu sudah menjadi target tersendiri sebenarnya dari kita ya. Jadi sudah menjadi kesenangan tersendiri, kepuasan tersendiri bahwa kita bisa memberikan sesuatu yang memang dibutuhkan oleh customer-customer kita. Jadi strategi yang diterapkan adalah jeli untuk melihat apa sebenarnya yang dibutuhkan customer-customer kita gitu, baik di Mall Ratu Indah maupun di Nipah Park. Oke, baik. Nah, setelah kita membahas mengenai target dan juga mungkin tadi kita membahas strategi marketing yang selalu menjadi komitmen dari pengelola maupun juga Ibu Mila selaku manajer dan sales marketing, ini yang penting juga sebenarnya Bu, sebelum kita berada di closing statement. Nah, untuk Bu Mila sendiri, inovasi apa sih yang dicanangkan atau disiapkan mungkin di khusus bulan Ramadan atau lebih luasnya lagi di tahun 2022 deh? Kan biasa kalau ada Bu, kata-kata tuh ya, kalau kita lihat dari tahun ke tahun harus lebih baik. Nah, kalau kita lihat nih untuk Mall Nipa, apalagi kemarin baru berulang tahun ya Bu, yang keempat, dan sedangkan satunya Mall Ratu Indah memang kalau kita lihat sudah cukup tua dan memang sudah memiliki nama di hati masyarakat. Nah, bagaimana kedua mall ini, khususnya di bisnis mall sendiri, inovasi yang mungkin nanti akan disiapkan? Seperti itu, silakan Bu Mila. Jadi kalau untuk Nipa, kita banyak mengeksplorasi ruang-ruang terbuka hijau yang ada di Nipa untuk betul-betul menjadi brand dari Nipa, dalam arti campaign itu terus-menerus kita lakukan bahwa pemanfaatan ruang, kemudian aktivitas yang di ruang terbuka dan sangat menyenangkan untuk dilakukan, kemudian unsur-unsur alam yang berpadu di dalam,
baik angin, air maupun udara yang sangat terbuka dan sehat, itu terus-menerus kita campaign agar bisa menjadi diferensiasi yang benar-benar kuat untuk Nipah Park sendiri. Untuk Nipah sendiri kan kita tidak menggunakan kata mall ya, tapi justru mengkampen itu sebagai sebuah park. Nipah Park. Iya, Nipah Park. Ya, harapannya bahwa itu memang menjadi taman yang bisa diakses siapa saja, bisa diakses setiap saat, dan bisa melakukan begitu banyak kegiatan yang bermanfaat selama berada di Nipah. Untuk Mall Ratu Indah sendiri, inovasi yang kita lakukan tentu untuk lebih banyak meningkatkan kualitas dari tenan-tenan yang ada di dalam, kemudian tampilan dari area exhibition kita, event kita yang tetap kita pertahankan untuk dapat menjadi pilihan utama, namun dari sisi tampilan tetap dapat kita pertahankan bahwa tetap menarik untuk pengunjung. Kemudian yang paling penting sebenarnya adalah menjaga hubungan yang melalui pelayanan yang terus-menerus diperbaiki dari waktu ke waktu. Berarti selain daripada pelayanan, relation terhadap customer juga memang harus menjadi kunci menjadi kunci yang akhirnya mereka bukan lagi menjadikan Nipah maupun juga Mari sebagai pilihan, tapi memang tempat utama kali ya Bu ya untuk dikunjungi. Oke, ini luar biasa sekali Bu Mila dengan presentasi dan penjelasannya mengenai bisnis mall yang kita ketahui memang Kala Group ini sendiri dengan Mall Ratu Indah maupun juga Nipah ini sangat luar biasa sekali, apalagi memang Mall Nipah yang baru saja berdiri 4 tahun, tapi bisa kita lihat antusiasme masyarakat dalam memilih Mall Nipah sebagai tempat pilihannya dalam menjadikan destinasi wisata maupun juga tempat exhibition seperti itu. Baik Bu Mila, mungkin yang terakhir sebelum kita akhiri perjumpaan kita, tapi rasanya Kinan tidak ingin mengakhiri nih. Kita akan bertemu di forum-forum berikutnya lagi mungkin Bu ya, di bincang-bincang selanjutnya, mungkin ketika ada mall baru lagi mungkin ya. Oke, baik. Yang terakhir Bu Mila, apa sih mungkin pesan-pesan Anda terhadap para customer setia dari Kala Group, terutama mungkin pengunjung setia Mall Nipah dan juga Mari? Silakan Bu Mila. Baik, Tribuners, terima kasih sudah menjadi pengunjung setia dari Mall Ratu Indah maupun Nipah Park selama ini. Di bulan Ramadan ini kami menghadirkan begitu banyak sajian-sajian di area dengan berbagai aktivitas yang beragam dan juga penawaran-penawaran menarik dari tenan-tenan kami maupun dari area bazar untuk fashion dan kuliner yang ada di tempat kami. Tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap semangat di masa pandemi. Semoga kondisi ini terus membaik sehingga kita dapat beraktivitas secara normal seperti sebelumnya. Dan jangan lupa untuk menghabiskan akhir pekan atau waktu-waktu untuk berbelanja lebaran, kebutuhan lebaran di Mall Ratu Indah dan di Nipah Park. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Ibu Rasmila Sari Swaib sebagai Sales and Marketing General Manager PT Kala Intikarsa. Wow, luar biasa sekali hari ini ya, dua perempuan hebat hari ini. Kita ngomongin bisnis, tapi alhamdulillahnya karena ini bisa nyampe juga mungkin ya Bu ya kepada seluruh pengunjung setia Mall Nipah dan juga Mari. Tentu saja Tribuners sudah banyak promo-promo yang disiapkan, jadi jangan lupa menyisihkan waktunya atau mungkin memberikan waktunya ya untuk mendatangi Mall Nipah maupun juga Mall Ratu Indah karena banyak sekali promo Ramadan yang disiapkan, bahkan tenan-tenan yang menarik yang telah disiapkan oleh teman-teman dari PT Kala Intikarsa dan juga pengelola Mall Ratu Indah dan juga Nipah. Terima kasih banyak Ibu Sarmila hari ini. Aduh salah nama nih Kinan. Ibu Rasmila hari ini sudah berkunjung di Tribun Timur. Kinan sangat senang sekali bisa bertemu wanita hebat yang juga
semangat dalam bisnis mall ya. Semoga kedepannya Mall Nipa maupun juga Mari Bu Rasmila bisa lebih sukses, lebih jaya dan selalu menghadirkan inovasi-inovasi yang dinantikan masyarakat Makassar. Amin dan pastinya jaga kesehatan. Baik Tribuners, itulah tadi obrolan seru kita bersama dengan Ibu Rasmila Sari Suwaib selaku Sales Marketing General Manager PT Kala Inti Karsa, yang pada hari ini kita mengobrolkan tentang perkembangan bisnis mall di bulan suci Ramadan. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan pastinya selamat menantikan saat-saat berbuka puasa, semangat menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Dan saya mewakili kru yang bekerja pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.